Warga desa Perampuan, Kecamatan Labu Api, Lombok Barat digegerkan dengan penemuan mayat perempuan berinisial N, 27 tahun yang ditemukan dicor beton di dalam rumah. Proses evakuasi berlangsung alot dan membutuhkan waktu lebih dari 6 jam karena jasad korban tertimbun cocoran setinggi sekitar 3 meter. Jasad ditemukan tanpa busana dan kondisi tubuh sudah membengkak. Diperkirakan korban sudah meninggal 4 hingga 5 hari sebelum ditemukan. Korban diketahui menjalin hubungan asmara dengan IM, pria yang baru membeli rumah di lokasi penemuan jasad. Kapolres Lombok Barat AKBP Yasmara Harhab mengatakan keluarga korban melapor ke polisi pada 12 Agustus setelah korban hilang sejak tanggal 10 Agustus. Penyidikan kemudian mengarah ke IM yang akhirnya ditangkap di rumah orang tuanya. Kesulitannya memang untuk korban sendiri itu berada kurang lebih 3 meter di bawah ya, di bawah di dalam sumur, kemudian di setiap beberapa meter itu dilakukan cor, jadi agak lama proses evakuasinya karena bukan hanya cor di atas permukaan, tapi di dalam ada juga cor-coran. Jasad korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diautopsi. Pihak kepolisian belum berani memastikan kondisi jenazah dalam keadaan hamil atau tidak karena menunggu hasil otopsi. Dari Lombok Barat, Muzakir Ainius melaporkan. Pemirsa, ratusan kios di Pasar Pejuang Pratama, Kota Bekasi, Jawa Barat ludes dilalap si jago merah. Api dengan cepat merambat ke sejumlah toko dan menghanguskan sekitar 120 kios. Banyaknya material yang mudah terbakar di sejumlah kios juga membuat api dengan cepat merambat ke seluruh kios dan menghanguskan bangunan. Percikan api pertama kali muncul dari salah satu kios sembako. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun diduga api dipicu akibat konsleting listrik. Terlibat keributan dengan keponakan, seorang pria di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan ditemukan tewas dengan kondisi luka di kepala. Sebelum ditemukan tewas, korban terlibat kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya. Tim Resmo Polda Sulawesi Selatan bersama Satreskrim Polres Maros mengepung sebuah rumah panggung yang tak jauh dari lokasi pembunuhan di Moncong Loe, Maros. Pria berusia 21 tahun ini tak berkutik saat ditangkap di dalam rumahnya usai menganiaya pamannya yang tewas. Pelaku sempat menyangkal terlibat dalam kasus pembunuhan ini, namun akhirnya mengaku. Warga sebelumnya dikejutkan dengan penganiayaan ini. Korban ditemukan warga di pohon bambu dengan luka di kepala. Ternyata keponakan menganiaya korban dengan senjata tajam. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Paloi untuk dilakukan visum. Penganiayaan ini dilatar belakangi kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya. Bersangkutan itu sebelumnya memiliki hubungan suami istri, tapi di mana sebelumnya sudah mulai cekcok. Di mana kalau tidak salah 2 bulan sebelumnya itu ada kejadian KDRT. Polisi melakukan pengembangan, diduga pelaku lebih dari 1 orang. Barang bukti yang diamankan polisi berupa senjata tajam. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Ruslan Ainius melaporkan. Pemirsa, otak penculikan dan pembunuhan terhadap Muhammad Ilham Pradipta ditangkap di Bandara Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Setelah membunuh korban, pelaku berusaha kabur ke kampung halamannya. Inilah detik-detik akhir pelarian eras otak pelaku penculikan dan pembunuhan Muhammad Ilham Pradipta, Kepala Cabang BRI Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Tim gabungan Subdit Jatarnas Polda Metro Jaya bersama Satreskrim Polres Mabar meringkus saat pelaku tiba di Bandara Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Usai menculik dan membunuh korban, pelaku melarikan diri dan bersembunyi di kampung halamannya. Sebelumnya, eras dan 3 rekan lainnya menculik korban Muhammad Ilham Pradipta di halaman sebuah pasar swalayan di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Tidak hanya menculik, korban diduga alami kekerasan benda tumpul hingga akhirnya tewas dengan kondisi kaki, tangan, dan mata terlilit lakban. Jasad korban ditemukan di Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sementara 3 pelaku lainnya telah lebih dahulu diamankan.
Polisi kini tengah menggali keterangan dari para tersangka guna mencari tahu motif pembunuhan serta kemungkinan adanya pelaku lain. Di Jakarta Selatan, Deni Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, tim forensik mengungkap bahwa terdapat luka benda tumpul pada jenazah Kepala Kantor Cabang Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta yang jenazahnya ditemukan di pesawahan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sementara ahli psikologi forensik menyebut bahwa kasus merupakan pembunuhan berencana dengan kalkulasi yang sangat matang. Tim forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur rampung melakukan autopsi terhadap jenazah Kepala Kantor Cabang Pembantu Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta yang diduga tewas dibunuh. Hasilnya, tim dokter menemukan luka akibat benda tumpul di bagian leher dan dada sehingga korban kesulitan bernafas. Selain itu, tim dokter juga masih menunggu hasil uji laboratorium apakah terdapat kandungan racun atau tidak pada tubuh korban. Ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian luar dan dalam tubuh korban. Luka-lukanya bagian dada dan leher. Luka sayatan atau benda tumpul. Sementara itu, ahli psikologi forensik menilai penculikan disertai pembunuhan terhadap Muhammad Ilham Pradipta dilakukan secara berencana. Pelaku juga sudah melakukan kalkulasi yang matang dari lokasi penculikan hingga alat yang digunakan untuk menghabisi nyawa korban. Tampaknya tidak bisa dielakkan bahwa ini memang merupakan kejahatan berencana. Kalau kita bicara tentang kejahatan berencana, maka para pelaku, termasuk siapapun yang ada di belakang mereka, sesungguhnya sudah melakukan kalkulasi terhadap 4 elemen. Target ditentukan, siapa target yang akan kita culik. Jangan sampai salah culik, jangan sampai menculik orang yang tidak perlu untuk diculik. Jadi targetnya betul-betul didefinitifkan secara spesifik. Elemen yang kedua yaitu insentif. Apa manfaat yang akan diperoleh dari aksi penculikan tersebut? Apakah manfaat tersebut sebanding atau tidak dengan resiko yang akan dihadapi oleh para pelaku? Jenazah Muhammad Ilham Pradipta dimakamkan keluarga di TPU Situ Gede, Bogor, Jawa Barat, Kamis malam lalu. Puluhan pelayat hadir mengiringi proses pemakaman. Tangis keluarga juga pecah saat melihat jenazah almarhum diturunkan ke liang lahat. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah lama diam, keluarga almarhum Arya Daru Pangayunan akhirnya buka suara. Keluarga korban tidak menerima bahwa kesimpulan penyelidikan Polda Metro Jaya yang menyatakan kematian ADP tanpa keterlibatan orang lain dan tidak ada tindak pidana. Keluarga ADP meminta penyelidikan kematian ADP dilanjutkan dan diambil alih Mabes Polri. Perjuangan tersebut akan didampingi dua penasihat hukum yaitu Nikolai Aprilindo dan Dwi Librianto. Menurut Nikolai, keluarga menemukan berbagai kejanggalan dalam kematian ADP. Selain itu, akan ada petunjuk-petunjuk baru yang nantinya akan disampaikan ke penyidik Polda Metro Jaya guna melanjutkan penyelidikan. Perlu kami sampaikan bahwa pihak keluarga sudah memberikan berbagai macam informasi dan bukti yang ada pada mereka, baik kepada pihak penyelidik, Kompolnas, Komnas HAM, semua sudah diberikan oleh pihak keluarga, dari keterangan sampai apapun yang mereka ketahui dan mereka dapatkan. Tapi itu tidak dipertimbangkan sebagai suatu fakta bukti tentang pengungkapan misteri meninggalnya almarhum. Ini yang sangat kami sayangkan. Indonesia yang terhormat Bapak Prabowo Subianto, kami mohon dengan rendah hati dan kami mohon seterus-terusnya, kami mohon Bapak bisa menginstruksikan, bisa menyampaikan kepada Kapolri, kepada Panglima TNI, kepada Menteri Luar Negeri agar supaya segera bisa menjelaskan kepada kami tentang misteri yang terjadi pada anak kami. Kasus kematian diplomat muda Kemenlu Arya Daru Pangayunan sempat menyita perhatian publik sejak awal Juli lalu. Hasil gelar perkara polisi menyimpulkan kematian Arya tidak melibatkan pihak lain.
Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, wanita tewas dicor diduga oleh kekasihnya di dalam salah satu perumahan di Kecamatan Labu Api, Lombok Barat. Proses evakuasi jenazah dalam cor berlangsung dramatis karena membutuhkan waktu yang lama untuk membongkar beton. Informasi lainnya pemirsa, diduga akibat konsleting listrik, 3 bangunan asrama pondok pesantren di Parepare, Sulawesi Selatan hangus terbakar. Akibat kejadian ini, puluhan santri kehilangan tempat tinggal, pakaian, serta buku pelajaran. Kobaran api menghanguskan bangunan pondok pesantren yang berada di Kelurahan Watang Bacu Kiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Sabtu pagi. Asrama yang terbakar ini merupakan asrama putra milik Pondok Pesantren Zubdatul Asrar Nahdlatul Ulama Lapa Angin. Kejadian berawal saat seluruh santri yang sedang mengaji di masjid tiba-tiba melihat api di atap asrama dan melebar hingga merembet ke asrama lainnya. Akibat kejadian ini, 3 bangunan asrama pondok pesantren hangus terbakar. Sementara api berhasil dipadamkan. Setelah 5 unit mobil pemadam kebakaran datang ke lokasi, api berhasil dipadamkan. Dugaan sementara, kebakaran disebabkan korsleting listrik. Bilang kegiatan lewat setengah jam, baru keluarlah api di tengah. Itu berasal dari KWH listrik ya. KWH listrik yang terbakar. Karena di sini asramanya pakai kayu, mungkin langsung besar. Pertamanya di tengah, satu besar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kini puluhan santri kehilangan tempat tinggal, pakaian, serta buku pelajaran mereka. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, arena judi sabung ayam terbesar di lingkungan Cinong, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan digerebek polisi. Petugas menempaskan tembakan ke udara hingga pelaku kocar-kacir melarikan diri masuk ke semak-semak bambu. Tembakan ke udara dilepaskan tim Pegasus unit Resmob Satreskrim Polres Jeneponto saat menggerebek arena judi sabung ayam di lingkungan Cinong, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Kedatangan petugas membuat para pelaku kocar-kacir hingga melarikan diri masuk ke semak-semak bambu. Polisi mengamankan barang bukti berupa 2 buah ring tempat adu ayam dan 4 ekor ayam ditemukan di sekitar tempat kejadian perkara. Keberadaan berawal dari laporan masyarakat yang resah atas aktivitas sabung ayam di wilayah tersebut. Kini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap adanya permainan judi sabung ayam di lokasi lainnya yang melibatkan rekan-rekan pelaku. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Haris Karaeng Mamo melaporkan. 2 kelompok pelajar terlibat aksi tawuran di Boyolali, Jawa Tengah. Aksi tawuran pelajar ini saling lempar menggunakan batu dan sangat meresahkan warga. Dua kelompok pelajar terlibat tawuran dengan saling lempar di Jalan Merbabu, Boyolali, Jawa Tengah. 2 kelompok pelajar yang saling lempar menggunakan batu dan merusak sebuah sepeda motor milik salah satu kelompok pelajar yang terlibat tawuran. Karena mengganggu kenyamanan warga, 2 kelompok pelajar yang terlibat tawuran dibubarkan oleh warga sekitar. Sejumlah warga mengaku 2 kelompok pelajar terlibat tawuran datang dari 2 arah berbeda. Setelah itu terjadi aksi saling lempar batu hingga mengenai sebuah mobil. Dihimbau kepada para pelajar dan orang tua serta tenaga pendidik untuk berperan aktif untuk mencegah terjadinya tawuran karena dapat berhadapan dengan hukum. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan.